Jakarta, malam kompetisi. Ribuan pasang mata menanti, satu lagu sederhana mengudara, udang di balik batu. Tapi malam itu, lagu ini bukan lagi tentang sindiran lucu. Lagu ini berubah jadi ledakan emosional yang mengejutkan semua orang. Di balik gemerlap panggung dan sorotan kamera, tak ada yang menyangka bahwa lagu yang selama ini dianggap ringan akan jadi senjata utama dua kontestan unggulan, April dari Cirebon dan Arbil dari Asahan. Lagu ini sebelumnya populer karena liriknya yang lucu dan jenaka. Tapi siapa sangka, lagu yang dulu dianggap receh justru berubah menjadi mahakarya penuh rasa sakit hati dan perlawanan batin. April dan Arbil tidak sekadar menyanyikan lagu, mereka menghidupkannya kembali dari nol. Dengan aransemen baru yang megah, mereka menyalakan sesuatu yang lebih besar, emosi yang tak tertahankan. Ini bukan lagi soal menyanyi di kompetisi, ini tentang dua jiwa muda yang ingin membuktikan mereka bisa mengubah apapun menjadi seni, bahkan lagu yang dulu dianggap remeh. Lagu itu, malam itu, bukan cuma menyindir, tapi mengoyak. Nada-nada diatur ulang, ritme diperberat, dan harmoni dibuat seakan mengiringi konflik dalam hati. Penonton yang awalnya bersorak, perlahan-lahan terdiam. Kamera menangkap wajah juri yang mulai tak berkedip. Menurut catatan kami, tim aransemen internal butuh waktu hampir seminggu untuk mengatur ulang keseluruhan lagu. Tidak mudah mengubah persepsi penonton tentang lagu yang sudah terlalu familiar. Tapi itulah tujuan mereka, membalik ekspektasi. Dan mereka berhasil. Tapi sesuatu yang tak tertulis dalam naskah baru saja dimulai. Karena di balik aransemen megah itu, ada satu nama yang awalnya menolak ikut serta. Dan ketika akhirnya ia bergabung, segalanya berubah. Duet yang tak terduga, Cirebon dan Asahan. Dua nama dari dua kota berbeda, tapi malam itu, dua nama ini menyatu jadi kekuatan yang mengejutkan semua orang. Awalnya, duet antara April dan Arbil tidak direncanakan sebagai kolaborasi unggulan. Bahkan, menurut sumber internal, pemilihan pasangan ini sempat menimbulkan keraguan di antara mentor dan juri. Arbil sebelumnya dikenal karena chemistry kuat dengan peserta lain. April pun pernah tampil solo dengan karakter vokal yang lebih lembut. Menggabungkan dua karakter ini terlalu berisiko. Tapi itulah yang terjadi. Dengan persiapan yang mepet dan ekspektasi rendah dari sebagian pihak, mereka masuk ke ruang latihan, membawa satu misi, membuktikan bahwa ekspektasi bisa salah. Pertama kali mereka latihan, saya ragu, ujar seorang pelatih vokal yang enggan disebut namanya. Tapi saat mereka mulai mengalirkan emosi, saya tahu ini akan jadi sesuatu yang lain. Dan memang, sejak sesi latihan kedua, sesuatu mulai berubah. Mata mereka saling terkunci saat menyanyikan bait, takkan lagi kumaafkan semua ini. Itu bukan hanya lirik, itu semacam pengakuan. Penonton tak menyaksikan dua orang menyanyi, penonton melihat dua karakter saling berbicara melalui musik. Chemistry mereka bukan hanya soal nada yang menyatu, tapi tentang emosi yang menular. Ketika April melirik tajam, Arbil membalas dengan gestur tubuh yang penuh kemarahan tertahan. Di luar panggung, mereka hanya dua kontestan. Tapi di atas panggung, mereka berubah jadi satu entitas yang bergerak dalam gelombang musik dan luka. Dan ketika semua orang mulai percaya bahwa duet ini akan berjalan baik, muncul sebuah ketegangan tak terduga. Salah satu pengiring mereka, Robby, tiba-tiba menolak tampil. Ketegangan bernama Robby. Ia bukan penyanyi utama, tapi kehadirannya mengubah segalanya. Robby, peserta lain yang juga tengah bersaing di kompetisi ini, awalnya dijadwalkan untuk menjadi pendukung dalam performa April dan Arbil. Namun saat gladi resik, Robby menyatakan penolakannya. "Gue nggak masuk dulu bro, belum srek," katanya sambil meletakkan mikrofon. Tim teknis kebingungan, waktu tampil tinggal 2 hari lagi. Mengapa Robby menolak? Tak ada yang tahu pasti. Beberapa menyebutkan bahwa ia merasa belum siap. Yang lain menyebutkan kemungkinan konflik kecil antar peserta. Namun, sumber dari dalam tim menyebut, Robby merasa ini duet yang terlalu kuat.
Dia takut justru akan menutupi atau ditelan dalam gemuruh April dan Arbil. Sampai akhirnya Arbil datang sendiri ke ruang tunggu Robi. Tanpa kamera, tanpa juri, hanya percakapan antar rekan. Apa yang dibicarakan tak ada yang tahu. Tapi 2 jam kemudian, Robi masuk studio latihan mengenakan jaket yang sama. Ia mengambil mic dan berkata, "Ulang dari bridge, gue masuk habis ref kedua." Perubahan langsung terasa, harmonisasi semakin dalam, lapisan suara makin kompleks, dan performa yang tadinya kuat kini menjadi mengguncang. Kehadiran Robi bukan sekadar tambahan suara, ia membawa dinamika baru. Ketika April menyanyi, Robi bergerak di belakang, bukan mencuri panggung, tapi membingkai adegan. Saat Arbil melangkah ke depan, Robi menunduk, menahan emosi. Itu bukan drama, itu realita emosi di atas panggung. Tapi siapa sangka, keputusan Robi untuk ikut justru membuka sisi baru dari lagu ini. Karena saat mereka membawakan Udang di Balik Batu, tak ada satupun yang menyangka endingnya akan membuat juri meminta diulang. Panggung yang berubah jadi medan emosi. Banyak yang datang malam itu hanya untuk menyaksikan penampilan, tapi yang mereka saksikan justru pengakuan, sebuah letupan emosional yang menyusup ke dalam nada. Dan tanpa mereka sadari, penonton menjadi saksi sebuah kisah yang tak diucapkan, tapi dinyanyikan. Ketika intro lagu mulai dimainkan, suasana studio terasa berbeda. Tak ada tawa seperti biasanya, tak ada gumaman ringan, hanya diam. Dan saat April mulai melantunkan lirik pertama, kamera perlahan menyorot wajah para juri. Wajah-wajah yang awalnya santai, kini mulai tegang. Itu bukan karena kesalahan teknis, itu karena apa yang terdengar terasa terlalu nyata. Mata April tajam menatap ke depan. Arbil berdiri 1 langkah di belakang, menahan emosi yang sudah mendidih. Mereka tidak menyanyi untuk menghibur. Mereka menyanyi untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lama mereka simpan. Lagu ini, yang selama ini terasa lucu, malam itu terdengar menyakitkan. Takkan lagi kumaafkan semua ini. Kalimat itu mereka nyanyikan bukan dengan senyum, tapi dengan amarah. Dan bukan amarah biasa, amarah yang dipendam terlalu lama. Juri terlihat mulai resah, bukan karena buruk, justru sebaliknya. Mereka tahu ketika peserta mulai menaruh hati yang sebenarnya ke dalam lagu, itulah titik di mana kompetisi berubah menjadi pertarungan. April dan Arbil bukan sedang mengikuti lomba menyanyi. Mereka seperti sedang berbicara, tapi melalui nada, melalui ekspresi, dan melalui air mata yang nyaris tak tumpah. Beberapa penonton di studio mulai mengusap mata, bukan karena sedih, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang familiar, sakit, ditipu, dikhianati, lalu mencoba tetap tegar. Di luar studio, netizen mulai ramai menyebarkan klip-klip pendek, tagar #Udang di Balik Batu mendadak trending. Tapi semua itu belum seberapa, karena yang terjadi di akhir lagu justru membalikkan segalanya. Karena ketika mereka sampai di bagian ending, sesuatu yang belum pernah terjadi di kompetisi ini pun akhirnya terjadi. Ending yang tak pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya itu hanya satu lagu biasa, tapi di menit-menit terakhir sesuatu pecah dan untuk pertama kalinya juri memohon boleh diulang. Ending dari lagu Udang di Balik Batu tidak hanya mengejutkan, ia menghentikan waktu sejenak di dalam studio. Saat April menunduk dan suara Arbil perlahan mengecil, suasana studio benar-benar hening. Tidak ada satupun penonton yang bertepuk tangan. Semua terpaku, semua menunggu, entah menunggu apa. Bagian koda yang biasanya hanya menjadi penutup, malam itu menjadi klimaks emosional. Kata-kata seperti "kau udang di balik batu" bukan terdengar sindiran, tapi semacam ledakan rasa kecewa, rasa ditinggalkan, rasa tak dihargai. Beberapa juri tampak menggenggam tangan. Kamera pun sempat tidak beralih, tetap menyorot April dan Arbil yang masih menahan posisi terakhir mereka di atas panggung, seperti patung hidup.
Selama hampir 5 detik, tak ada suara, hanya diam. Lalu juri berbicara. "Maaf, bisa diulang bagian akhirnya?" Kalimat sederhana itu mengguncang seluruh studio. Jarang, sangat jarang ada momen seperti ini. Biasanya ketika lagu selesai, juri langsung memberi penilaian. Tapi kali ini, mereka ingin mendengar ulang. Bukan karena tidak paham, tapi karena tidak siap melepaskan perasaan yang barusan mereka rasakan. Lagu receh jadi perlawanan emosional. Lagu ini dulunya hanya disetel di warung kopi, hajatan kampung, dan karaokean keluarga. Tapi malam itu, Udang di Balik Batu berubah menjadi pernyataan keras dari dua anak muda yang menolak disakiti diam-diam. Lagu ini dulunya hanya disetel di warung kopi, hajatan kampung, dan karaokean keluarga. Tapi malam itu, Udang di Balik Batu berubah menjadi pernyataan keras dari dua anak muda yang menolak disakiti diam-diam. Tak banyak yang sadar bahwa lagu sederhana bisa menyimpan potensi besar, asal disampaikan dengan niat yang jujur dan penghayatan yang dalam. April dan Arbil membuktikan bahwa lirik seperti "Tak mau lagi kau tipu, kau udang di balik batu" bisa lebih tajam daripada prosa puitis manapun jika dibawakan oleh hati yang pernah luka. Ketika April melafalkan bait itu dengan nada dingin dan sorot mata penuh ketegasan, suasana studio menjadi pekat. Tak ada drama yang dibuat-buat. Ini bukan adegan sinetron. Ini adalah rasa sakit yang pernah mereka alami, dan malam itu mereka bawa semuanya ke atas panggung. Para juri paham betul, mereka tak hanya menilai teknik vokal atau harmonisasi, mereka melihat perjuangan batin dalam setiap tarikan nada. Ketika Arbil membalas nyanyian April dengan lirik yang sama, tapi dari sudut berbeda, penonton seperti menyaksikan dua sisi dari satu cerita patah hati yang sama-sama belum selesai. Pakaian yang dikenakan malam itu pun bukan tanpa arti. April tampil dengan nuansa merah gelap, sementara Arbil mengenakan jaket hitam polos. Tidak glamor, tidak mencolok, tapi justru itulah yang membuat semua fokus pada ekspresi dan suara mereka. Semua terasa lebih nyata, lebih mentah, lebih jujur. Tak sedikit penonton yang mengaku, setelah menonton penampilan ini, mereka mulai memikirkan kembali makna dari lagu-lagu dangdut yang selama ini mereka anggap hanya sebagai hiburan ringan. Bagi April dan Arbil, Udang di Balik Batu bukan lagi tentang sindiran untuk pasangan yang licik, tapi tentang berani berkata cukup. Dan inilah yang membuat para juri terpaku. Bukan karena mereka tidak pernah melihat penampilan yang bagus, tapi karena malam itu, penampilan ini terasa terlalu nyata untuk disebut hanya bagus. Reaksi juri yang mengejutkan. Biasanya, komentar juri datang cepat dan tajam, tapi malam itu, komentar mereka datang dengan jeda, seperti butuh waktu untuk memproses apa yang barusan terjadi. Mami Dewi, salah satu juri yang dikenal blak-blakan, tidak langsung berbicara. Bibirnya bergerak, lalu berhenti. Ia menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kalian bikin saya bingung," ujarnya akhirnya, tapi dalam cara yang bagus. Juri lain, King Nasar, mengangkat tangan sebelum berbicara. "Biasanya, lagu ini saya anggap hanya untuk joget. Tapi kalian bikin lagu ini jadi peringatan. Bahaya." Kata bahaya diulang 3 kali malam itu oleh juri yang berbeda-beda. Tapi konteksnya bukan negatif. Bahaya dalam artian, jika mereka terus tampil seperti ini, mereka bisa menang dan membalik semua prediksi. Biasanya, juri akan memberikan koreksi, sedikit catatan atau saran teknis. Tapi untuk April dan Arbil malam itu, tidak ada catatan, tidak ada koreksi. Yang ada hanya pujian dan satu kalimat yang diulang. "Kalian saling mengisi satu sama lain." Ini pujian yang tidak datang sembarangan. Dalam dunia kompetisi, pujian seperti itu hanya diberikan kepada duet yang telah menyatukan energi mereka jadi satu kesatuan utuh. Bahkan, juri sempat membandingkan chemistry April and Arbil dengan duet Arbil and Tasya di penampilan sebelumnya,
yang juga sangat kuat. Tapi kali ini berbeda. April dianggap mampu mengimbangi energi panggung Arbil, sesuatu yang belum pernah benar-benar berhasil dilakukan oleh peserta lain. Bahkan, secara body language, ekspresi, dan narasi dalam lagu, mereka tampak seolah punya cerita yang sama. Dan malam itu, mereka menyampaikannya bersama. Tapi semua perhatian juri mendadak bergeser saat mereka menyadari satu hal. Kehadiran Robbie dan kedekatannya dengan April mulai menjadi pembicaraan baru. Sebuah gosip muncul, dan semua orang mulai bertanya, siapa sebenarnya yang menyatu dengan siapa? Gosip dan spekulasi, Robbie, April, dan dinamika tersembunyi. Di balik panggung yang megah, ada dinamika yang lebih kompleks dari sekedar nada dan harmoni. Karena di saat semua orang fokus pada suara, kamera sempat menangkap sesuatu yang lebih personal. Satu momen kecil memicu percikan spekulasi besar. Ketika Mami Dewi, salah satu juri senior, melempar pertanyaan dengan nada bercanda. Robbie cocoknya sama April atau Arbil sama April. Studio pun riuh. Kamera cepat beralih ke wajah April yang hanya tertawa kaku. Robbie mengangkat bahu, Arbil tersenyum tipis. Sekilas ini hanya candaan, tapi publik seperti biasa tidak pernah diam. Klip pertanyaan itu segera menyebar di media sosial. Tagar seperti #AprilRobbie dan #ArbilApril mulai muncul bersamaan. Teori-teori penggemar bermunculan, mulai dari April hanya terlihat kuat dengan Arbil, hingga Robbie sebenarnya sudah cocok sejak awal. Yang menarik, spekulasi ini tidak hanya berhenti sebagai hiburan netizen. Beberapa menyebut justru dinamika inilah yang membuat lagu Udang di Balik Batu terasa sangat emosional. Karena lagu ini tentang pengkhianatan, tentang ketidakjujuran, tentang seseorang yang menyimpan niat tersembunyi di balik senyum manis. Apakah April sedang menyindir seseorang lewat lagu itu? Atau justru lagu itu mencerminkan hubungan profesional yang sedang diuji? Pertanyaan-pertanyaan itu mengudara, dan meski tidak ada yang menjawab secara langsung, atmosfernya terasa nyata di dalam studio. Seorang kru produksi bahkan membisikkan pada kami, sejak sesi latihan, energi mereka memang beda, tapi kami tidak ikut campur. Yang penting mereka tampil maksimal. Dan malam itu, mereka memang maksimal, bahkan terlalu maksimal, hingga salah satu juri berkata pelan di luar kamera. Duet ini terlalu kuat, harus diawasi. Kombinasi yang terlalu kuat. Kombinasi April dan Arbil bukan hanya berbahaya karena suara mereka selaras, tapi karena mereka berhasil membentuk sesuatu yang sangat langka di atas panggung. Keterikatan emosional yang tidak dibuat-buat. Ketika dua penyanyi tampil bersama, biasanya ada dominasi, satu yang menonjol, satu yang mengikuti. Tapi tidak dengan April dan Arbil. Mereka berdiri sejajar, saling melengkapi, saling memberi ruang, tapi tetap memancarkan kekuatan masing-masing. Di panggung, Arbil tetap jadi poros energi, tapi April adalah kejutan sesungguhnya. Ia tidak tenggelam di balik karisma Arbil. Ia justru menjadi cermin, memantulkan emosi Arbil ke penonton, dan memperkuat pesan lagu. Dalam struktur lagu, mereka membagi bagian dengan sangat strategis. Di bait pertama, April mengambil alih, membangun emosi. Di bait kedua, Arbil masuk dan memperkuat tekanan. Dan di bagian ref, mereka menyatu, bukan hanya dalam nada, tapi dalam intensitas. Penonton tidak hanya mendengar harmoni, mereka merasakan ketegangan di balik suara itu. Seorang juri menyebut ini sebagai titik bahaya, karena kombinasi seperti ini bisa dengan mudah mencuri hati publik dan mengubah peta persaingan secara drastis. Bahkan, pasangan unggulan sebelumnya mulai terlihat goyah posisinya, hanya karena satu lagu, satu penampilan, satu malam. Dan ini baru awal. Karena ketika panggung ditutup dan lampu mulai padam, satu hal tetap tertinggal di kepala penonton. Bagaimana bisa lagu receh terasa seperti pengakuan yang menyakitkan? Saat lagu tak lagi sekadar lagu. Pada akhirnya, setiap kompetisi punya pemenang. Tapi ada jenis kemenangan yang tidak terdaftar di papan nilai. Kemenangan yang hidup di kepala dan hati penonton.
Dan malam itu, April dan Arbil merebutnya tanpa banyak bicara. Udang di Balik Batu bukan lagi hanya judul lagu. Ia berubah menjadi simbol. Simbol dari suara yang tak didengar, dari perasaan yang dipendam, dari keberanian dua anak muda yang menyampaikan rasa mereka di tempat paling terang, panggung nasional. Dan mereka melakukannya tanpa teriak, tanpa gimmick, tanpa naskah tambahan. Hanya lewat lirik dan intonasi, semuanya tersampaikan. Semua menjadi refleksi. Beberapa hari setelah penampilan itu, akun-akun penggemar mulai membuat video edit ulang dengan narasi. Jika kamu pernah dikhianati, ini lagumu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sampai jutaan penonton ikut mengalirkan emosi mereka lewat komentar. April dengan ekspresi tenangnya dan Arbil dengan keteguhan nada vokalnya menciptakan sesuatu yang jarang muncul dalam kompetisi musik, kesadaran kolektif bahwa musik bisa menyembuhkan dan juga menyuarakan luka. Tidak semua orang akan ingat siapa yang juara tahun ini, tapi semua akan ingat malam ketika lagu receh membuat semua orang terdiam. Dan seperti semua kisah terbaik, yang satu ini ditutup bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan diam. Diam yang artinya semua orang merasa